Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Iwan Lestanto. Saya dari SMK Teratai Putih Global 4. Sebelum memulai materi, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya materi hari ini tersampaikan dengan baik. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang sistem pendingin. Nah, sistem pendingin itu apa sih? Ya, sistem pendingin itu berfungsi sebagai pembatas temperatur kerja, ya, dengan mencegah terjadinya panas yang berlebihan akibat dari terjadinya pembakaran dan pergesekan antara komponen mesin sepeda motor. Mengapa sistem pendingin ini begitu penting? Ya, karena akan memberi efek yang sangat besar terhadap kinerja mesin itu sendiri. Jika mesin itu terlalu panas, ya, maka mesin itu akan berhenti beroperasi, dan jika mesin itu terlalu dingin, maka mesin tersebut akan susah untuk dinyalakan. Lalu sistem pendingin itu ada berapa jenis? Sistem pendingin itu ada dua jenis. Yang pertama adalah sistem pendingin dengan udara. Yang kedua adalah sistem pendingin dengan cairan pendingin. Sistem pendingin dengan udara dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem pendingin dengan udara alami, dan yang kedua adalah sistem pendingin dengan udara paksa, ya, menggunakan kipas dan air jaket. Sistem pendingin cairan atau sistem pendingin yang menggunakan cairan itu dibantu atau didinginkan oleh udara yang melewati celah-celah atau kisi-kisi radiator. Selanjutnya, cairan pendingin tersebut akan dipompa menuju rongga-rongga sirkulasi yang terdapat di sekeliling silinder ataupun di kepala silinder. Nah, kita akan membahas satu-satu tentang jenis-jenis sistem pendingin ini. Yang pertama adalah sistem pendingin dengan udara, ya. Yang pertama adalah sistem pendingin dengan udara, yaitu udara paksa. Ya, sistem pendingin dengan udara ini, ya, sekeliling silinder atau blok ini dilengkapi dengan sirip-sirip pendingin. Nah, sirip-sirip pendingin inilah yang berfungsi untuk membagi panas yang dibantu dengan aliran udara bebas. Jadi ketika sepeda motor mulai berjalan, ya, maka udara dari luar akan langsung menerpa, ya, blok ataupun head pada bagian depan sepeda motor. Contohnya adalah pada sepeda motor supra konvensional atau supra karburator. Nah, terus fungsi sirip-sirip ini adalah sebagai penghantar panas dari dalam mesin. Lalu fungsi yang selanjutnya adalah sebagai pengarah aliran udara. Ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah sistem pendingin dengan cairan pendingin. Ya. Sebuah sistem pendingin mesin, ya, dengan cairan pendingin yaitu disirkulasikan, ya, melalui coolant ke dalam mesin. Ya. Coolant ini sendiri menyerap panas sewaktu air mengalir pada bagian dalam mesin, kemudian didinginkan oleh udara sewaktu ia mengalir melalui radiator. Nah, yang selanjutnya adalah sistem pendingin paksa, ya. Sistem pendingin paksa contohnya pada sepeda motor jenis Matic, ya. Sistem pendingin paksa ini dibantu menggunakan kipas. Jadi kipas dialirkan melalui udara dialirkan melalui kipas, lalu dialirkan melalui tutup cover blok, ya, tutup cover blok. Nah, lalu kita akan membahas selanjutnya adalah komponen-komponen sistem pendingin. Ya. Nah, komponen-komponen sistem pendingin ada beberapa macam, ya, khususnya ini untuk yang sistem pendingin cairan atau coolant. Yang pertama adalah coolant itu sendiri. Ya, coolant ini apa sih? Coolant ini adalah cairan yang mendinginkan mesin, ya, atau sebuah larutan campuran, ya, yang biasa dinamai LLC atau long life coolant. Ya. Terus komponen selanjutnya adalah pipa, ya. Pipa ini bermacam-macam, ada yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil, pipa atau selang.
Ini berfungsi sebagai saluran lintasan untuk coolant. Ya, perlu diperhatikan pipa ini sendiri harus selalu dilaksanakan atau dilakukan pemeriksaan ya agar tidak terjadi kebocoran. Terus yang selanjutnya adalah tangki penyimpanan atau reservoir. Ya, nah tangki penyimpanan ini berfungsi menyimpan coolant untuk sementara setelah ia memuai akibat panas mesin. Jadi sebagai tabung penyimpan atau tempat penyimpanan sementara. Yang selanjutnya adalah radiator. Ya, radiator ini sendiri berfungsi untuk menurunkan suhu coolant. Nah, yang selanjutnya adalah radiator cap atau tutup radiator. Ya, tutup radiator ini berfungsi mempertahankan tekanan agar konstan pada lintasan pendingin. Ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah cooling fan atau kipas. Ya, kipas ini membantu atau meningkatkan efek pendinginan dari radiator. Ya. Terus ada komponen selanjutnya yang bernama pompa air. Ya, pompa air ini berfungsi memompa coolant ke seluruh bagian radiator. Ya, jadi pompa ini akan bekerja ya ketika coolant ini atau temperatur mesin sudah mulai panas. Lalu yang selanjutnya adalah termostat. Termostat ini berfungsi mempertahankan suhu mesin pada tingkat yang ditentukan. Lalu yang selanjutnya adalah fan switch atau saklar kipas. Ya. Nah ini mendeteksi suhu coolant dan menghidupkan atau mematikan cooling fan. Jadi fan switch ini bertugas sebagai switch untuk menghidupkan dan mematikan kipas fan ya atau cooling fan. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang coolant ya atau cairan pendingin itu sendiri tadi bagian-bagian dari sistem pendingin. Nah, coolant ini apa sih? Coolant ini adalah campuran dari cairan radiator dan air suling. Ya. Nah, fungsi dari coolant ini sendiri yang pertama adalah mendinginkan mesin. Ya. Lalu yang kedua adalah menaikkan titik didih. Yang ketiga adalah menurunkan titik beku. Yang fungsi yang selanjutnya adalah mencegah karat pada bagian dalam mesin. Ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan, Pak, bolehkah cairan pendingin diganti dengan air suling saja? Ya, jawabannya yang benar adalah tidak boleh. Karena apa? Karena air suling itu tidak mengandung cairan atau mengandung larutan yang dapat mencegah karat. Ya, jadi air suling itu cuma berfungsi untuk mendinginkan mesin. Ya, tidak ada cairan tidak berfungsi mencegah karat. Jadi tidak disarankan menggunakan air suling. Ya, lalu pakailah coolant yang ditentukan di dalam buku pedoman reparasi. Nah, jadi jawabannya adalah tidak boleh menggunakan air suling biasa. Nah, lalu bagian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pipa atau selang cairan pendingin ya atau disebut juga water pipe atau disebut juga hose atau disebut juga tube. Nah, berfungsi sebagai hubungan antara mesin dengan sistem pendingin. Ya. Jadi menghubungkan ya atau sebagai penyambung dari mesin ke dalam sistem pendingin itu sendiri. Nah, selang air kecil atau water tube terbuat biasanya dari karet sintetis yang tahan terhadap suhu tinggi. Karena apa? Karena cairan atau coolant yang mengalir itu suhunya di atas 50 derajat Celcius. Nah, sedangkan selang air besar atau water hose ini biasanya terbuat dari karet sintesis yang tahan terhadap suhu tinggi dan tekanan tinggi. Ya, jadi ada tambahan tekanan tinggi ya karena sirkulasi yang dorongan dari tadi. Ya, terus yang selanjutnya adalah tangki penyimpanan atau reservoir tank. Nah, ketika cairan pendingin ini mulai memanas, ya, coolant melalui selang penyedot mengalir ke dalam tangki penyimpanan. Ya, coolant yang telah mengalir ke dalam tangki penyimpanan akan kembali ke radiator setelah tekanan di dalam lintasan air pendingin berkurang. Ya. Nah, tinggi permukaan coolant ini dapat diperiksa ya dengan tanda-tanda upper dan lower pada tangki penyimpanan.
ya. Jadi untuk memeriksa apakah reservoir tank ini ada airnya atau tidak dapat dilihat pada fisiknya, ya. Dapat terdapat tulisan upper dan lower. Terus selanjutnya adalah radiator, ya. Radiator itu sendiri melepaskan panas coolant pada saat melewati pipa-pipa radiator atau radiator tube, ya. Jadi air radiator akan melewati kisi-kisi atau sirip-sirip radiator, ya. Jadi ketika motor ini sudah mulai berjalan, ya, maka sirip-sirip ini tadi akan diterpa oleh udara bebas untuk mendinginkan coolant atau air radiator tersebut. Nah, selain dibantu oleh udara bebas, ya, proses pendinginan juga dibantu oleh kipas, ya, kipas yang tertera atau terletak di belakang radiator, ya. Jadi selain dari udara bebas juga dibantu didinginkan oleh kipas, ya. Inilah fungsi dari radiator. Nah, selanjutnya adalah yang tidak kalah penting, radiator cup atau tutup radiator, ya. Nah, radiator cup ini atau tutup radiator ini mempunyai dua fungsi. Yang pertama sebagai penutup untuk mencegah kebocoran coolant, ya. Jadi harus selalu dalam keadaan tertutup. Jika tidak, maka air radiator atau air coolantnya akan tumpah, ya. Terus yang kedua adalah sebagai klep bertekanan atau pressure valve untuk menaikkan titik didih coolant, ya. Nah, bisa dilihat pada gambar, seperti itulah bentuk radiator cup. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jangan melepas radiator cup pada saat mesin dalam keadaan panas, ya. Akan sangat berbahaya karena coolant yang panas tadi dapat menyembur keluar dan membahayakan bagi pengguna, ya. Jadi perlu diperhatikan, ya. Yang penting yaitu ketika mesin dalam keadaan panas, ketika akan memeriksa air radiator, ya, tidak disarankan membuka dalam tutup radiator dalam keadaan mesin yang panas. Nah, terus yang selanjutnya adalah cooling fan, ya, cooling fan. Nah, cooling fan ini berfungsi untuk mengalirkan udara, ya, mengalirkan udara untuk menurunkan suhu coolant atau suhu air pendingin, ya. Untuk tipe sepeda motor matic dilengkapi dengan cooling fan yang terhubung pada flywheel, ya. Ini mendapat dua fungsi, sebagai pendingin udara paksa dan sebagai pembantu pendingin udara pada radiator, ya. Untuk tipe motorsport dilengkapi dengan fan switch yang berfungsi untuk mendeteksi suhu coolant pada radiator, sehingga hidup dan matinya cooling fan tergantung pada suhu coolant, ya. Nah, terus bagian selanjutnya adalah yang tidak kalah penting lagi adalah water pump atau pompa cairan pendingin. Nah, water pump ini, pompa air ini akan menaikkan tekanan coolant dan mengirimkannya ke dalam mesin, ya. Pompa air ini dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga waktu impeller berputar, coolant terkena gaya sentrifugal yang menaikkan tekanannya, ya. Poros pompa ini dilengkapi dengan mechanical seal dan oil seal untuk merapatkan coolant dan oli mesin, ya. Jadi water pump ini untuk mensirkulasikan air coolant ke dalam seluruh radiator. Terus yang selanjutnya adalah thermostat valve, ya. Nah, thermostat valve ini sendiri memindahkan lintasan sirkulasi coolant yang tergantung pada suhu coolant agar supaya suhu coolant dapat dipertahankan pada tingkat atau suhu yang diinginkan atau yang disesuaikan. Sewaktu suhu coolant rendah, ya, seperti segera setelah mesin dihidupkan, ya, coolant bersirkulasi antara silinder head dan silinder block. Sewaktu suhu coolant naik, ya, thermostat valve beroperasi sehingga coolant bersirkulasi melalui radiator. Jadi ketika suhu masih rendah, ya, atau baru dihidupkan, coolant ini bersirkulasi di antara silinder head dan silinder block. Lalu ketika suhu mesin ini sudah mulai panas, ya, atau coolant ini sudah mulai panas, nah maka thermostat valve akan membuka sehingga coolant akan bersirkulasi melalui radiator yang nanti akan berfungsi untuk mendinginkan air coolant tersebut.
Nah, ya, ada 3 gambar yang menjelaskan sirkulasi air coolant, ya, mulai dari temperatur rendah, temperatur sedang hingga temperatur tinggi. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, ya, pada temperatur rendah, ya, air coolant bersirkulasi hanya pada silinder head dan silinder block, ya. Nah, lalu pada mulai temperatur sedang, ya, temperatur sedang, nah maka ini termostat valve sudah memulai membuka sedikit, ya. Lalu pada temperatur tinggi, ya, termostat valve membuka penuh, ya, sehingga sirkulasi coolant ini ke seluruh radiator, ya, untuk didinginkan. Nah, sekian dan terima kasih penjelasan yang singkat ini, semoga bermanfaat, ya. Tetap menjaga 3M, ya, tidak lupa menjaga 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, ya. Sekian penjelasan dari saya, semoga dimengerti dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.